Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini aku mau bahas tentang materi terakhir ya. Kalau aku bilang materi terakhir di teori bahasa dan otomata untuk dasarnya ya. Jadi kalau mau lebih expand lagi, kalian bisa baca-baca di referensi yang sudah aku berikan di link di deskripsi ya. Nah, jadi yang terakhir ini kita akan bahas tentang linear bounded automation atau automata. Lebih singkatannya disebut dengan LBA. Nah, di sini untuk contohnya tidak ada contohnya, cuma kurang lebih untuk penerapannya sama kayak Turing Machine. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya di link deskripsi yang sudah aku berikan ya. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut Wikipedia, LBA itu dikenalkan pertama kali oleh Peter Landweber ya kalau nggak salah. Tapi sebelumnya ada juga John Myhill ya. Itu yang pertama kali mengenal automaton atau automation model yang deterministik linear, yang deterministik. Jadi intinya model dari LBA ini bentuknya deterministik. Tapi nanti pada saat beberapa kali pengembangan, nah di sini ya, akhirnya nanti disebut juga ada juga yang disebut dengan non deterministik linear bounded automata. Jadi awal mulanya sebenarnya di sini ya, di John Myhill, bukan di Peter Landweber ya, salah ya. Jadi dia pertama kali diciptakan oleh John Myhill, di mana linear bounded automaton atau automatanya itu biasanya adalah deterministik. Nah, setelah berapa tahun pengembangan, ada yang mengembangkan menggunakan deterministik. Tapi yang tahun 1963 ini dia deterministik, cuma di sini dia konteksnya lebih sensitif. Jadi datanya lebih sensitif yang diperoleh. Tapi dengan sering berjalan waktu dikembangkan lagi oleh Kuroda, ini jadi non deterministik, di mana untuk non deterministik itu sudah aku jelasin di video sebelumnya, tinggal cari aja ya nanti tentang non deterministik finite automata. Jadi seperti itu. Itu adalah asal mula ditemukannya linear bounded automation. Apa sih linear bounded automation atau automaton itu? Dalam computer science, LBA atau linear bounded automaton atau pluralnya disebut dengan linear bounded automata atau bisa disebut LBA adalah restrict from of Turing Machine. Jadi dia salah satu pengembangan dari Turing Machine, di mana LBA ini adalah multi-track non-deterministic Turing Machine yang hanya memiliki one type dan stepnya itu memiliki panjang yang sama dengan inputnya. Jadi ada batasan, misalkan inputannya ada sebanyak 5, ya sudah, berarti panjang type-nya itu adalah maksimal adalah 5. Dia tidak bisa lebih dari itu, seperti itu. Nah, LBA sendiri adalah ya tadi bisa dibilang adalah Turing Machine yang tidak bisa menggunakan extra working space. Jadi ya sudah 5 aja, nggak bisa lebih dari itu. Dia hanya bisa menggunakan space yang sudah didasarkan pada input. Jadi ini merupakan turunan ya atau form dari Turing Machine gitu. Nah, tab-nya itu bisa alfabet, bisa because the tab alphabet can in any case. Jadi kalau misalkan contohnya dia tab-nya adalah alfabet, jadi mungkin batasannya ya sudah alfabet, berarti A sampai Z ada berapa itu? 26 ya. Jadi tab-nya ada sebanyak 26. Nah, itu sebanyak itu aja berarti tab-nya yang ada gitu. Dan dia di sini concernnya context free language CFL. Jadi dia sama kayak context free grammar ya, kurang lebih sama. Jadi dia concernnya bisa berbagai macam simbol ya atau huruf. Jadi seperti itu. Nah, di dalam LBA itu, jika di dalam LBA ada yang namanya state-nya ada sebanyak Q dan simbol atau karakternya adalah sebanyak G atau G, dan panjang inputnya ada sebanyak N, maka konfigurasi atau banyak total dari konfigurasi atau tab-nya itu bisa kita peroleh menggunakan rumus ini. Jadi seperti I dikalikan N dikalikan G dipangkat N. Jadi seperti itu. Misalkan state-nya adalah 1, state-nya misalkan dia ada sebanyak 1 aja biar gampang ya. Terus simbolnya, karakternya ada sebanyak 2 dan inputnya ada sebanyak berapa? 2 ya misalkan. Biasanya kalau ini iya, ini enggak ada hubungannya ya. Jadi maaf ya. Jadi di sini I-nya 1, G-nya 2 dan A-nya N-nya adalah 2. Jadi tinggal dimasukkan aja. 1 dikalikan N sama dengan N2, terus dikalikan 2 dipangkat 2. Nah, jadi tinggal 4 kali 2 8. Jadi ada sebanyak kurang lebih ada sebanyak konfigurasi atau proses step-nya ada sebanyak 8. Jadi
Itu tuh rumusnya sebenarnya sih rumus. Kalau misalkan ada state-nya seperti itu ya. Jadi inputnya membuatnya kurang lebih seperti ini caranya. Tapi mungkin ada beberapa teori nanti akan kita bahas lagi teori-teorinya. Ada banyak sih sebenarnya. Nah, sini kita masuk ke tuple-nya atau form-nya atau formula yang biasa dipakai di LBA itu sama kayak pada umumnya ya, pada Turing Machine dan finite automata yang lainnya. Ini pasti diawali dengan Q. Q itu adalah set dari state-nya. Jadi finite set of state. Jadi Q entah Q1, Q2, Q0 itu merupakan state-nya. Tentunya disebut dengan X. X ini adalah alfabet tab. Jadi alfabet yang tab-nya. Berarti di dalam tab itu ada bentuk alfabet isinya seperti itu. Selanjutnya ini inputnya. Selanjutnya Q0 adalah initial state. Selanjutnya disebut dengan ML dan MR. Jadi ML itu adalah marker yang ada di sebelah kiri dan R itu adalah marker yang sebelah kanan. Jadi intinya adalah kalau dalam LBA itu ada batasan. Batasannya itu adalah batasan kiri dan batasan kanan. Nah, jadi ada dibatasin. Jadi ada pembatasan di sini di mana batas kiri itu selalu tidak sama dengan batas kanan. Jadi seperti itu. Ini sama transition function dan F adalah final state-nya. Nah, deterministic linear bounded automaton is always context sensitive. Nah, ini untuk deterministicnya. Kalau non deterministik sudah jelasin tadi sebelumnya. Deterministik belum ya, deterministik nggak ada. Ya belum, berarti belum ada. Jadi yang untuk deterministik dulu, deterministik linear bounded automaton atau otomata itu selalu menerima konteks yang sensitif dan dimana LBA-nya itu disable kalau misalkan dia kosong ya, berarti tidak bisa menerima data yang kosong. Intinya harus terisi, harus ada isinya. Nah, inputan alfabetnya di sini ada dua spesial simbol, di mana dia simbolnya sama, left hand marker dan right hand marker. Itu menandakan bahwa transisi dari left of the left hand marker nor to the right hand. Jadi intinya adalah itu merupakan transisi dari kiri ke kanan gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, N-nya. Jadi di sini adalah pembatasnya bahwa dia tidak boleh lebih dari ini. Jadi datanya ada di sini semua. Gitu. Itu yang untuk deterministik. Sedangkan untuk yang non deterministik ada 3 kondisi. Tadi yang deterministik itu kondisinya yaitu tadi ya, dia konteks sensitif berarti dia ada batasan-batasan kiri dan kanan. Sedangkan kalau yang non deterministik itu input alfabetnya ada 2 spesial simbol, di mana dia sama juga sih. Yang pertama ada batasan kiri dan kanan. Its transition may not print other symbol over the end. Transisinya tidak may not, mungkin tidak memprint simbol lain. Jadi transisinya nanti dari kiri kanan dia tidak akan memprint simbol lain sampai ke akhir. Nah, itu kayak gimana kalian bisa cari, kurang lebih sama contohnya sama ke Turing Machine. Di intinya nanti ada beberapa batasan-batasan yang sini ya kayak gini. Transition dari kiri ke kanan tidak mungkin marker tidak sama dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau transition may neither move to the left of the left hand marker nor to the right of the right hand marker. Jadi transisi mungkin bisa dari kiri ke kiri ataupun kita juga tidak bisa dari kanan ke kanan ya. Jadi transisinya sama seperti yang untuk deterministik aja, kurang lebih sama. Cuma bedanya di sini adalah dia tidak ada yang namanya konteks sensitif itu seperti itu. Jadi kalau untuk yang deterministik ada batasannya, kalau non deterministik tidak ada batasannya. Jadi seperti itu. Limitasi dari LBA itu sebenarnya adalah batasan ada di namanya yang tab, batasan limited tab. Jadi tidak ada yang namanya unlimited tab di dalam LBA, itu aja sebenarnya. Tapi untuk LBA itu lebih akurat kalau misalkan kita terapkan di dunia nyata. Jadi karena dia memiliki batasan. Kalau contoh simpelnya itu adalah array. Jadi kalau kita buat implementasi LBA itu kita bisa implementasikan menggunakan array. Jadi simpelnya seperti itu. Sedangkan kalau untuk kalau yang unlimited tab atau Turing Machine itu kita menggunakan linked list yang tak terbatas, implementasinya seperti itu. Nah, ini tadi seperti yang aku bilang di awal, ada teorem atau teori dari LBA itu. Yang pertama adalah teori pertama, the halting problem is solved. Jadi ada teorema pertama itu adalah di mana pada saat untuk penentuan
stop dan tabnya itu berhenti sampai kapan, itu merupakan salah satu permasalahan yang ada di LBA kalau kita tidak menggunakan teorem satu jam. Jadi kapan dia berhenti, kapan dia enggak, kan ada dua kan, ada left sama right kan. Nah, itu kapan dia harus berhenti kalau dari kiri kanan kiri. Nah itu kayak gimana? Sebenarnya untuk proofnya, penyataannya dia ada batasan. Kalau misalkan dia most mendekati step dari stringnya. Jadi kalau misalkan dia sudah mendekati string, misalkan di sini misalkan A B C ya, saya update ya. Kita ini batasannya di A B C D ya. Misalkan dia sudah mendekati C, misalkan dari kiri ke kanan sudah mendekati mendekati C, maka dia otomatis akan memberikan batasan berhenti. Jadi kalau misalkan kita permasalahannya di situ sih sebenarnya, memberi batasan sebenarnya, batasan kapan dia berhenti sama enggak itu. Selanjutnya yang teorema kedua sebenarnya untuk pembuka atau head node-nya itu sebenarnya dia konfigurasi inputnya sih sebenarnya. Untuk pengecekan inputnya kalau misalkan dia non-elliptic linear bounded automata. Jadi sebenarnya batasannya untuk inputan aja sebenarnya. Dimana kita batasin inputnya adalah berapa banyak konfigurasi array kabel. Jadi dibatasi berdasarkan konfigurasi dari yang sudah kita bikin. Ada rumusnya tadi ya sebelumnya ya. Eksamen kita lakukan beberapa kali pengujian. Kalau misalkan sesuai dengan konfigurasi maka dia akan berhenti, kalau tidak dia akan di reject. Jadi kita lihat dulu datanya kayak gimana, terus nanti tabnya sebanyak apa. Nah itu ada batasan gitu. Teorema ketiga, jadi sebenarnya untuk linear ini dia akan menerima linear bounded akan diterima jika haltingnya atau proses perberhentiannya itu valid ya. Jadi gitu. For Turing Machine. Oh, jadi intinya nih ini ada hubungan dengan Turing Machine ya. Jadi kalau LBA-nya itu valid dengan Turing Machine prosesnya, jadi dia kurang lebih sama. Jadi sebenarnya LBA itu base-nya adalah dia limit, ada limit. Sedangkan kalau untuk Turing Machine dia unlimited. Jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi seperti itu sih teoremanya. Jadi untuk teorema ketiga sebenarnya aku agak bingung ya untuk jelasinnya. Jadi intinya tidak ada yang namanya data kosong di dalam LBA. Itu intinya seperti itu untuk teorema ketiga ini. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu aja sih untuk teorema ketiga ini. Jadi sebenarnya ketiga teorem yang ada di LBA. Batasan yang pertama adalah tentang pembatasan kapan tab itu harus berhenti. Dia harus mendekati misalkan nilai seperti ini. Selanjutnya yang kedua adalah batasan inputan. Nah, inputan itu tergantung dari konfigurasi. Jadi konfigurasinya sudah kita buat tadi sebelumnya pakai rumus itu. Selanjutnya yang terakhir adalah batasan dia batasan data itu kosong atau enggak. Jadi dia mendeteksi apakah data itu kosong atau enggak, sehingga nanti kita bisa tahu proses dari LBA itu bisa berhenti atau enggak. Nah, itu aja sih untuk LBA, untuk materi terakhir dari teori bahasa dan automata. Kalau misalkan ditanyakan silakan tanya di comment section. Untuk link-link referensinya sudah aku cantumin di deskripsi ya. Jadi itu aja sih dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.